Para pendengar sekalian, kita sampai kepada masalah yang ketiga. Pertanyaannya begini. Nasihat pelajaran dan saran Pak Ustadz sudah saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Dan menurut perasaan saya, hasilnya sudah cukup maksimal. Tetapi saya sangat kecewa dan heran. Kenapa saya kalah terus dalam MTQ? Begini. Usaha yang Anda laksanakan sudah cukup baik. Ikhtiar atau usaha itu memang wajib hukumnya. Akan tetapi hasil dari suatu ikhtiar, hasil dari suatu usaha itu tidak wajib hukumnya. Meningkatnya prestasi seseorang itu memang dapat kita lihat dari bagaimana usahanya dan bagaimana latihannya. Namun demikian, meningkatnya prestasi seorang itu yang satu dengan yang lainnya tidak mesti harus sama. Hal ini tentu sangat tergantung kepada beberapa faktor yang ada. Misalnya saja, sangat tergantung kepada kualitas bahan bakunya. Jadi keberhasilan seseorang itu juga tergantung kepada kualitas bahan bakunya. Seseorang yang memiliki bakat yang lebih unggul tentu akan lebih cepat meningkat prestasinya. Apalagi kalau ditunjang dengan usaha yang sangat baik. B. Kecintaan dan hobi yang lebih dalam. Bahan baku yang ada tentu saja harus ditunjang dengan hobi, dengan kecintaan membaca Quran. Biarpun kualitas bahan bakunya sangat baik, tetapi kalau tingkat hobi dan kecintaannya pada seni baca Al-Quran ini kurang, maka prestasinya tentu akan tersendat-sendat. C. Hobi ada, kualitas bahan baku ada dan bagus. Sekarang fasilitas latihan yang memadai, fasilitas yang mencukupi. Dengan kondisi yang demikian tentu akan lebih cepat untuk menopang dan menunjang prestasi seseorang. D. Ada dorongan dari pihak lain yang terdekat. Saudara pendengar, kemudian kekalahan yang Anda alami dalam MTQ jangan sekali-kali Anda hubungkan dengan faktor latihan yang telah maksimal Anda lakukan. Kekalahan ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya: 1. Kualitas maksimal yang Anda miliki masih di bawah kemampuan orang lain. Buat Anda sudah maksimal memang. Buat Anda udah paling gede, udah paling tinggi, rasanya udah paling hebat. Tetapi manakala Anda sendiri yang menilai,
tetapi kualitas maksimal Anda itu masih di bawah kemampuan orang lain. Biar latihan Anda siang, malam, pagi, sore terus-menerus, tetap saja sampai di situ. Bahan bakunya sih sudah maksimal segitu. Kertas yang bagus biasanya akan menjelma menjadi kitab yang baik, menjadi sebuah buku ilmiah. Tetapi kertas yang jelek paling tinggi akan jadi bungkus pisang goreng. Kedua sekarang, waktu MTQ mungkin Anda salah baca tanpa terasa, atau mungkin Anda tidak memenuhi target yang ditentukan. Itu bisa terjadi. Yang ketiga, mungkin bacaan Anda tidak sesuai dengan kriteria selera Dewan Hakim. Itu bisa terjadi. Atau hakim itu sendiri yang tidak dapat mengikuti selera, aktivitas, dan perkembangan lagu yang ada di kalangan umat yang banyak. Kepada orang lain, Anda suguhkan makanan yang Anda sukai, seperti Kentucky, hamburger, dan lain sebagainya. Sedangkan tamu yang Anda suguhi tidak suka kepada itu. Tamu Anda lebih suka dengan pisang goreng dan singkong goreng. Itu sudah pasti tidak sesuai. Sulit sekali. Bagusnya suatu variasi dan komposisi lagu, suara, dialek, dan zouk itu tidak ada standarnya, tidak ada ukurannya, dan sulit untuk mengukurnya kecuali dengan perasaan. Hal ini bisa terkendali, bisa diukur hanya oleh perasaan, khususnya perasaan Dewan Hakim. Sedangkan perasaan seseorang tadi sering terganggu oleh hawa dan cuaca dari luar dirinya. Oleh karena itu, sering terjadi suatu hasil keputusan yang aneh dan sulit untuk dipertanggungjawabkan. Begitulah gambaran secara umum yang jelas bahwa setiap usaha akan menghasilkan sesuatu. Tetapi jangan lupa di sana sini banyak kerikil-kerikil tajam yang perlu diwaspadai. Para pendengar dan para qari-qari'ah yang tercinta, sampai kita kepada masalah yang keempat. Pertanyaan yang keempat ini begini. Apakah dialek dan lagu zouk kita mesti sama dengan orang Arab? Padahal kita kan orang Indonesia. Apakah tidak sebaiknya disesuaikan saja dengan zouk, dengan lagu daerah, agar kita lebih kaya perbendaharaan lagu dan variasi-variasinya? Itulah pertanyaannya. Saudara-saudara para pendengar, Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Saudi Arabia. Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab yang fushah, bahasa Arab yang sangat tinggi kualitasnya. Kemudian Al-Quranul Karim, Al-Quran yang suci itu dilengkapi dengan teknik cara membaca tersendiri yang kemudian diperindah dengan lagu dan suara yang baik.
Saudara pendengar, sebagai contoh begini. Huruf-huruf hijaiyah, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Huruf-huruf hijaiyah itu adalah huruf-huruf Arab. Tetapi manakala huruf-huruf itu sudah berada dalam mushaf Al-Quran, maka ia akan meningkat menjadi huruf-huruf Al-Quran. Dia akan dibaca tidak sesuai dengan bacaan sehari-hari. Dia punya khas, dia punya aturan, harus dibaca sesuai dengan aturan-aturan tajwid, aturan-aturan yang terkandung dalam mushaf Al-Quran itu sendiri. Misalnya saja, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha. Tetapi dalam membaca misalnya lain. Dibaca misalnya ya, sin. Tetapi bacanya tidak ya, sin. Tidak. Manakala orang membaca Al-Quran, dia harus patuh kepada aturan tajwid. Membaca tidak seperti bacaan dalam huruf Arab saja, tapi dia harus baca sesuai dengan aturan-aturan cara membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Hamim. Mungkin dalam bahasa Arab sehari-hari Anda bisa membaca alif, lam, mim, tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah termasuk dalam mushaf Al-Quran, Anda dituntut untuk membaca dengan bertajwid. Alif, lam, mim, Yasin, Kaf, Ha, Ya, Ain, Sad. Lengkap dengan ikhfa'nya, lengkap dengan qalqalahnya, lengkap dengan madnya. Tidak sembarangan. Para pendengar sekalian, Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab diturunkan di Saudi Arabia dengan dialek bahasa Arab dan juga dengan lahjah dan zuqul Arabi dalam melakukan Al-Quran. Rasul memerintahkan kepada kita untuk menghiasi Al-Quran agar lebih bagus lagi dengan suara yang bagus, dengan lagu yang bagus, tetapi dengan lagu dan zuqul Arabi. Kata Rasul, Iqra'ul Quran bilahunil Arab. Baca Al-Quran dengan lagu, dengan dialek Arab. Zayyinul Quran bi aswatikum fa inna as-sawtal hasan yazidul Qur'ana husna. Hiasi Al-Quran yang sudah sangat indah itu dengan suaramu yang bagus. Sesungguhnya suara yang bagus itu akan menambah kehebatan Al-Quran. Jadi para pendengar, bahwa kita diperintahkan membaca Al-Quran dengan bahasa, dialek, dan zuq serta lagu Arab. Ya, kalau dengan lagu-lagu lain bisa saja, cuma nampaknya nggak enak, nggak selaras, nggak serasi. Saya bisa saja membaca Quran dengan lagu Sunda. Saya bisa baca Quran dengan lagu Jawa misalnya. Mungkin dari segi tajwidnya tidak terlalu salah. Akan tetapi dari segi zuqnya, dari segi lain-lainnya
kurang baik dan tidak serasi. Anda mau contoh? Dengan lagu Jawa misalnya. Begini. Wattini wazzaituni wa turi sinin. Namanya lucu sekali. Anda teliti dari segi tajwidnya mungkin tidak terlalu salah. Sulit dicari kesalahannya. Tetapi dari segi lahnan, dari segi dzauq, itu sudah jauh sekali. Dan Rasul sudah tentu melarangnya ini. Sekarang ada yang suka baca-baca dengan lagu sunnah yang terasa nggak enak kita dengarkan. Ada yang baca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astagfirullah. Itu cuma contoh, saya mohon maaf. Kayaknya main-main begitu. Itu yang Rasul larang. Al-Quran kalamullah diturunkan di Saudi Arabia, diturunkan dengan bahasa Arab yang fusha, disuruh dibaca dengan lagu dengan dzauqul Arabi. Jadi rasanya ganjil kalau dilagu dengan lagu-lagu lain. Maaf, itu cuma contoh saja. Dan pasti Anda mendengarnya tidak enak. Para pendengar sekalian yang berbahagia. Ulama-ulama Al-Quran mewajibkan kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim dengan cara bermusyafahah. Dengan cara bertalaki. Dan bertalaki itu wajib hukumnya. Bertalaki itu artinya dari mulut ke mulut. Si murid mendengarkan sendiri perkataan guru. Si murid melihat sendiri perubahan mulut gurunya. Bagaimana gurunya menyebut ba, murid bilang ba. Guru bilang jim, murid jim. Gurunya bilang ha, murid bilang ha, dan seterusnya. Sin, shin, sad, dad, ta, wa, dan lain sebagainya. Dan itu akan terus berlangsung, terus berurutan sampai sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang kan beda. Sekarang banyak anak-anak muda di antara kita ini yang suka berpendapat begini. Allah, kita akan bisa mempelajari bacaan Quran itu dengan sendirinya. Sekarang kan sudah modern. Sekarang kan Al-Quran banyak dituliskan dengan huruf Latin. Kita bisa saja mempelajari dari huruf Latin. Kenapa susah-susah cari guru? Kenapa cari guru? Dan mencari guru itu bukan hal yang mudah sekarang ini. Katanya begitu. Terpaksa mereka mempelajari huruf-huruf Al-Quran dari huruf Latin. Misalnya saja Sad dengan SH, Ghin dengan GH, Dad dengan DL, dan yang mad misalnya dengan huruf-huruf double. Banyak anak-anak sekarang membaca dengan huruf Latin. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Na'udzubillah. Astagfirullah. Banyak sekarang pendapat yang mengukakan begitu.
Apa sulitnya sih ngaji tanpa guru? Toh sudah banyak tulisan Latin. Nyatanya begitu. Saya sarankan, saya kemukakan bahwa yang bisa membaca dengan huruf Latin itu adalah orang-orang yang sudah bisa membaca dengan huruf Arab. Orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, sudah bisa membaca surah-surah Al-Quran itu, baru mereka bisa membaca dengan huruf Latin. Kalau orang yang baru belajar membaca huruf Latin, astagfirullah, itu salah melulu. Nanti dia baca dengan ya asin, ya asiin, surat yasin. Belum lagi panjangnya, matnya bagaimana. Itu banyak kesalahan-kesalahan di antara kita sekarang itu begitu. Jadi tetap saja bahwa talaqi musyafahah itu wajib hukumnya dalam mempelajari Al-Quran. Biar gurunya huruf shin, kita bisa shin, ra, bisa ra, dan lain sebagainya. Orang kita bermusyafahah aja masih banyak kesalahan yang kita dapatkan. Kita masih bermusyafahah. Kita masih bertalaki kepada ustadz, kepada guru-guru. Tapi nyatanya itu pun masih banyak kesalahan yang terjadi di antara kita. Dialek-dialek daerah masih masuk dalam dialek Arabi, masih masuk dalam sebutan-sebutan huruf hijaiyah. Maaf ini. Misalnya saja ada dialek daerah yang serba tebal, huruf ba misalnya ba, jim, dal, dan lain sebagainya. Ada huruf lagi yang mereka rusak penyebutannya. Fangala, fangala, fangalu, fangalat, fangalata, fangalna. Ain jadi ngain. Ada lagi daerah yang menyebutnya jadi rusak. Huruf zai jadi ya. Idza yuljilatil ardu yil ya. Ada. Nanti Anda akan temukan juga dialek daerah yang tidak bisa menyebut huruf ta. Ta mereka sebut dengan ta. Kuntum ta'lamun, misalnya begitu. Dan masih banyak sekali. Banyak yang tidak saya sebutkan. Pengaruh-pengaruh dialek daerah yang mempengaruhi bahasa Al-Quran. Saudara pendengar, kalau kita sudah ikhlas untuk membaca Al-Quran, mari kita lebur dulu dialek-dialek daerah kita. Kita hanyutkan diri kita dengan dialek yang ada dalam Al-Quran, agar bacaan kita menjadi bagus, bacaan kita menjadi sesuai dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.